Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama di majelis ilmu ini yang insya Allah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita. Dan untuk malam hari ini kita akan membahas yaitu pada bab sholat sunat fajar. Ada banyak paham, artinya ada beberapa paham yang menafsirkan atau menjelaskan kedudukan hukum sholat fajar. Ada yang berpendapat bahwasanya sholat fajar ini adalah sholat sunat 2 rakaat yang dikerjakan yaitu sesudah azan subuh, sebelum qamat. Ada yang mengartikan atau memahamkan seperti itu, yaitu maka masuk kepada qabliyah subuh. Untuk itu pada malam hari ini kita akan memperjelas kedudukan sholat fajar baik secara ilmu huruf maupun kedudukan asal usulnya atau turunnya. Yang membawa buku silahkan dibuka pada halaman 165. Salat sunat fajar kalau secara marbawi berarti terbit dari cahaya. Fajar secara munjid berarti mengalir. Mengalir itu maksudnya keistimewaan atau diambil dari manfaat sholat. Artinya manfaatnya itu atau ibadahnya itu yang kita lihat itu adalah manfaatnya. Kemudian fajar di sini ada yang disebut dengan fajar kajib, ada yang disebut fajar syadi. Fajar kajib adalah fajar semu atau fajar bohong, artinya biasanya ini terlihat di ufuk timur, kelihatan seperti sinar terang yang mengarah ke atas. Biasanya ketika terjadi fajar kajib ini, tanda-tandanya yang paling mudah kita kenal itu ini di langgar-langgar masjid-masjid itu biasanya sudah memperdengarkan yaitu kalimat-kalimat tahrim. Nah, kalau bahasa kampung bila sudah orang bertahrim di langgar atau di masjid, nah ini disebut dengan fajar kajib, fajar bohong. Artinya disebut fajar bohong itu belum subuh, maksudnya disangka subuh ternyata belum. Nah ini ada yang artikan dengan fajar bohong, artinya ini belum subuh, hendak mendekati subuh, disebut dengan fajar kajib. Kemudian ciri yang berikutnya itu biasanya fajar kajib ini kalau ada yang menyelenggarakan azan 2 kali, nah ini termasuk azan yang pertama. Jadi azan yang pertama ini masuk pada fajar kajib, masuk itu sudah. Biasanya kalau di Mekah atau di Madinah itu pastikan diperingatkan sebelum azan yang masuk subuh itu pasti peringatan terakhirnya itu kita diperintahkan untuk mengerjakan witir. Itu kan Madinah, Mekah itu pasti ada peringatan witir, diperintahkan tahajud diperintahkan semua. Nah, jadi disitulah artinya begitu kita diperintahkan untuk mengerjakan tahajud urutan-urutannya, selesai itu baru kita mengerjakan sholat sunat fajar, baru mengerjakan witir dulu baru sunat fajar. Karena sunat fajar itu masuk kepada
Fajar Kajib atau Fajar Salih itu sudah masuk antara penghabisan Fajar Kajib menuju kepada Fajar Sadiq. Jadi imbas sudah tuntung itu azan subuh sudah. Jadi kan kita tutup dengan witir. Karena witir itu sudah menutup malam. Malam dianggap malam ini habis misalnya. Nah, masuk kepada fajar itu sudah disebut dengan salat sunat fajar. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Fajar Sadiq. Ini disebut dengan fajar yang sesungguhnya. Terlihat di ufuk timur sinar terang sudah memancar atau sudah dapat melihat bentuk manusia. Jadi cirinya seandainya kita dalam jarak mungkin radius 50 meter itu pinandu sudah bayangan orang itu, oh si anu pinandu itu sudah. Artinya dalam keadaan pandangan mata yang normal, lainnya kawur ya kan, nengguram yang yang mata harus pakai kacamata. Artinya itu kita sudah mengenali orangnya. Ini disebut dengan Fajar Sadiq. Jadi kalau Fajar Kajib itu bila kita ya 50 meter pun bisa ada pinandu itu masih siapalah ini kan gitu kan, masih terlalu remang-remang karena cahaya itu hanya di ufuk Fajar Kajib. Sedangkan Fajar Sadiq sudah bisa kita mengenali bentuk orangnya tadi, artinya itu tandanya. Nah, maka di sini sebentar lagi akan terselenggaranya azan subuh parak sudah. Jadi kita tahu aja memperhitungkan karena zaman sekarang itu sudah lengkap. Apa yang lengkap, jamnya sudah ada, ketentuan subuh jam 5 lewat sekian sudah ada. Nah, tinggal berapa detik, berapa menit pun sekarang sudah bisa. Kan misalnya bisa bila jam yang sudah berjalan itu, ampun orang tua ini lengkap di masjid. Waktu subuh azan sudah, waktu azan itu sudah ada jamnya sudah. Jadi kita tahu sudah. Nah, 5 menit sebelum azan kita laksanakan sholat sunat fajar. Kemudian kan tadi ada yang disebut dengan manfaat atau fadilatnya apa? Sholat sunat fajar ini yang pertama yaitu sekali aja, misalnya apabila kita mengerjakan sholat sunat fajar sekali apalagi lebih, maka akan mendapatkan pahala bagi keseluruhan. Nah, kata-kata bagi keseluruhan ini, bagi keseluruhan itu adalah yang dimaksudkan yaitu bila seorang bapak mengerjakan sholat sunat fajar, abahnya misalnya dalam satu rumah itu seikung menggawi abahnya misalnya, maka seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya akan mendapatkan daripada manfaat fajar itu. Abahnya jenang gawi sudah mewakili daripada keseluruhannya itu. Kemudian fadilat yang berikutnya adalah takaran yang didapatkan itu seandainya dunia lawan isi-isinya ditimbang, diukur. Kita menggawi 2 rakaat, ini sembahyang sunat fajar 2 rakaat. Nah, ini dunia dengan isinya timbang, dapat barat yang 2 rakaat. Artinya dunia dengan isinya ini kalah dengan yang 2 rakaat sunat fajar. Sedangkan dunia dan isinya ini apa yang tidak ada lengkap semua. Bayangkan aja, pesawat ada berapa ribu pesawat, gunung, laut, ada semua, dikumpulkan, ditimbang dengan yang 2 rakaat masih lebih berat yang 2 rakaat. Bayangkan kita. Artinya luar biasa manfaat sholat sunat fajar. Nanti kita akan bahas fajarnya itu kenapa disebut dengan sholat sunat fajar itu apa. Karena ada 3 huruf. Kenapa bisa berat daripada dunia? Fajar ini dunia dan seisinya lebih berat. Nah, ini akan kita cari. Kemudian lanjut kita membicarakan waktu sholatnya itu. Karena sekarang sudah kita menemukan kemudahan,
Artinya mengerjakan itu untuk mengenali waktu itu sangat mudah karena sudah ada jam dinding. Apalagi musola tersendiri misalnya kan, salat sunat fajar dulu ya pasti kan ada yang ngajar. Ya kan, kalau kita di musola sendiri otomatis kita ketika mengerjakan sholat sunat fajar pasti kalau tidak akan ngajar. Setelah selesai baru ada ajar. Nah, kita ke tempat-tempat lain yang orang kada mengenal. Nanti kita jelaskan juga bagaimana kaifiat mengerjakan sholat sunat fajar. Nanti setelah kita menjelaskan yang disebut dengan fajar itu sendiri. Kemudian kita coba membahas huruf-huruf yang diartikan dengan fajar dengan ilmu huruf. Di sini disebut sholat sunat fajar. Apa yang disebut dengan sholat fajar? Kalau sholat sudah tahu artinya bahwa sholat itu ada huruf sya, ada huruf lam alif, kemudian ada huruf tak marbutah. Maka ini mengartikan orang yang mengerjakan sholat, ini karena disebut sholat, orang yang mengerjakan rukun 13 dari niat sampai salam, maka orang itu meyakini bahwa Allah itu perjanjiannya dengan rohnya itu adalah maha benar. Karena ini sya menyatakan maha benar. Kemaha benaran itu jahir kepada seluruh makhluk. Karena ini alam semesta, sholat. Nah, di sini ada lam alif. Maka alif menerangkan bahwa seluruh makhluk itu adalah ciptaan. Karena alif di sini menunjukkan af'alnya. Maka tak marbutah ini menjelaskan adalah semua makhluk yang diciptakan berasal daripada roh yang sudah disucikan sholatnya. Kemudian kita bahas di sini adalah yang 3 huruf. Ini kita bahas skema ini biar mudah, yaitu huruf fa, kemudian huruf jim, kemudian huruf ra. Nah, huruf fa artinya proses. Huruf jim artinya atau maknanya adalah sempurna. Huruf ra artinya pengampunan. Apa yang dimaksud dengan fajar? Kenapa kita mengerjakan sholat di waktu fajar? Kenapa sholat fajar ini yang 2 rakaat melebihi dunia dan seisinya? Kita cari fajarnya dahulu. Di sini kalimat fajar adalah diawali dengan huruf fa. Maka diawali dengan proses. Ini akan lebih sulit karena diawali dengan huruf fa. Apa yang diproses? Karena huruf fa dulu fajar. Apa yang diproses? Sekarang sebelum terjadinya fajar disebut apa dulu? Kita tidak akan bisa mengetahui makna fajar yang sesungguhnya kalau kita tidak bisa mengetahui apa yang diproses. Maka harus kita ketahui sebelum terjadinya waktu fajar. Sebelum terjadinya waktu fajar adalah sebelum apa yang terjadi? Ada beberapa waktu sebelum waktu fajar. Ada yang disebut dengan zuhur, ya. Kemudian ada yang disebut dengan asyar. Kemudian ada yang disebut dengan maghrib.
ada yang disebut dengan isya. Karena ini bicara waktu, fajar bicara waktu. Maka untuk menjawab arti fajar sesungguhnya adalah menyangkut waktu yang sebelum terjadinya fajar. Kita cari. Ada yang disebut dengan zuhur. Duhur apa zuhur di sini? Kalau tulisannya zuhur adalah ini huruf jim. Maka zuhur kita artikan dulu semuanya. Zuhur adalah zahir. Asar adalah apa asar itu? Waktu yang disumpah itu adalah disebut dengan asyri ya. Waktu asar. Ya kan? Betul, apa waktu asar? Kalau maghrib ini adalah waktu yang disebut dengan gelap. Kalau isya ini disebut dengan apa, kita cari di buku dulu biar tidak salah. Silahkan dicari di buku. Kalau isya itu artinya apa? Setelah fajar, subuh itu artinya terang benderang atau nampak, sedangkan isya ini artinya dibangkitkan, hidup artinya, atau dibangkitkan. Garis sendiri hidup isya. Nah, ini jahir. Apa yang jahir? Apa yang jahir? Kalau asar ini apa artinya asar? Adalah asar apa artinya asar? Asri. Coba cari di buku. Asar waktu, tapi dalam pengertiannya kalau maghrib kan sama dengan waktu juga, tapi diartikan dengan. Tapi kalau kita dapatkan dengan huruf saja, ada alif, ada shin, kemudian ada huruf ra. Kalau shin menunjukkan syukur, ini pengampunan. Ini artinya alif ini menandakan aku, artinya perbuatannya itu adalah ada. Maka ini bicara proses. Kalau diberi judul waktu, sebenarnya ketika ini jahir pada roh yang bernama Ahmad, ini jahir kepada Nur Muhammad ini di asar. Sebenarnya kalau bicara waktu di Nur Muhammad ini roh yang bernama Ahmad. Nah, ini roh yang bernama Ahmad adalah pada waktu zuhur ini bicara Nur Muhammadnya yang sudah memancar. Maka ini proses waktu, proses pembuatan kepada alam rahim. Ini jahirnya roh yang bernama Ahmad. Kalau maghrib ini terjadinya Nur Muhammad ini yang sudah menjadi alam semesta, dan alam semesta itu diambil kata-kata saripatinya. Ini air, ini bicara alam rahim. Ini bicara alam rahim. Nah, kalau asar ini yang kita menerjemah asar ini, kalau artinya waktu ya, ini waktu yang dinampakkan. Ya, waktu yang dinampakkan. Asar, waktu yang dinampakkan. Waktu yang diperlihatkan. Nah, karena huruf fajar adalah huruf fa, apa yang diproses, bahwasanya terjadinya diri kita ini melalui proses waktu. Zuhur ini sama dengan Jumat, sama aja. Waktu Jumat kan adalah pada waktu zuhur. Jadi alam semesta jadinya kapan, ruh jadinya kapan, semuanya berhimpun pada waktu yang disebut dengan Jumat. Nah, di sini disebut dengan zuhur. Jadi zuhur itu jahir. Apa yang jahir? Yang jahir adalah hembusan yang pertama. Hembusan pertama itu adalah wa nafatu fihi mir ruhi. Ini pada rohnya. Ini adalah pada roh asal.
ketika roh yang orang sering ini menyebut Ahmad, padahal asal ruhi, ruhku kata Allah, diproses. Siapa yang memproses? Menjadilah alam semesta. Maka waktu-waktu asal ini berhubungan kepada ayah ibu, berhubungan kepada ayah ibu, berhubungan roh. Kemudian bias daripada yang bernama Roh Ahmad ini disebut dengan Nur Muhammad, disebut dengan Nur Muhammad. Nah, maka ini sama dengan akan menjadikan nur ini kepada proses yang berikutnya, proses menjadikan jahirnya keturunan daripada bibit yang asal, ayah dan ibu. Maka di sini sama dengan, kita perjelas, Adam dan Hawa. Sama itu Adam dan Hawa. Dari mana dasarnya? Muslim masakin ilal asyur. Orang muslim itu miskin apabila meninggalkan asar. Makanya waktu yang disumpah. Jadi dasarnya ini kenapa bisa disebut ayah ibu Adam atau Hawa? Karena orang yang tidak mengerjakan asar, ia terputus karena tidak mendoakan kepada kedua orang tua. Makanya di sini hubungannya adalah ini roh kepada Nur Muhammad, roh yang asal bibit menciptakan Adam, dari Adam bersatu dengan Hawa muncul maghrib. Jadi maghrib ini menjelaskan bahwa terjadinya alam rahim. Maghrib. Disinilah yang disebut dengan alam musyahadah, yang disebut dengan alam bala syahidna. Alastu birabbikum ini terjadi pada alif dan ba. Alastu birabbikum terjadi pada maghrib. Kemudian setelah alastu birabbikum bala syahidna dibangkitkan atau dihidupkan. Nah, dihidupkan karena alastu birabbikum di sini dibangkitkan. Kita ingat susunan kejadian manusia, susunan kejadian diri kita. Kita ingat, ini belum subuh lah, ini masih fajar. Karena subuh itu kita hanya kelihatan terang benderang. Bila ini terang benderang itu, maka disebutkan lahir sudah. Itu terang benderang. Ini sudah nampak. Begitu alastu birabbikum lalu dibangkitkan. Nah, dibangkitkan inilah berproseslah batang tubuh kita hingga sampai 9 bulan 9 hari. Ini prosesnya di sini perjalanan. Artinya dinyatakan hidup, diberikan hayat. Hayun tadi menjadi hayat di alam rahim. Wah, jadi dapat apa yang dimaksud dengan fajar. Karena fa artinya proses, maka menjelaskan kejadian sebelum fajar terjadi, bahwa kita itu diceritakan bahwa berasal daripada roh yang asal. Kemudian biasnya ini disebut dengan Nur Muhammad, waktunya disebut dengan asal. Maka roh asal kepada bibit yang awal mirrohnya ini kepada roh yang asal sudah menjadi batang tubuh Adam. Jadi Nur Muhammad sudah berproses menjadi Adam dan Hawa. Nah, maghribnya adalah kepada alam rahim. Makanya maghrib ini diartikan dengan gelap. Karena waktu kita berada di alam rahim itu, kita itu segumpal darah tadi kan belum diberi ilmu. Nah, sudah sempurna yang segumpal darah itu,
Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan ciptaannya, kemudian meniupkan roh kepadanya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Inilah yang disebut dengan alastu birabbikum bala syahidna. Terjadi di sini. Sudah terjadi di sini, pengakuan sudah apa semua, barulah ia dikatakan atau dibangkitkan. Kata-kata dibangkitkan ini sama dengan hidup. Bukankah ketika di alam rahim ini masih segumpal darah, kan belum hidup asalnya, diutus malaikat, oh ya sempurna, hanya ditiupkan rohnya. Nah begitu ditiupkan rohnya disebut dengan dibangkitkan, disebut dengan hidup. Berarti ini disebut jahirnya diri di dalam rahim, belum keluar lagi, keluar. Nah ini judulnya apa yang pas saudara. Jadi Isa ini dibangkitkan atau hidup ini artinya bahwa Isa ini menunjukkan hidup, menunjukkan hayat, ya sebut hayat ya. Nah, hayat adanya di situ. Bahwa sudah ada tanda kehidupan. Isa ini menunjukkan tanda kehidupan itu ada sudah tanda kehidupannya. Lalu ternyata Fajar adalah menceritakan. Apa yang diceritakan? Asal usul diri kita daripada roh yang asal, kemudian memancar roh itu tadi menjadi Nur Muhammad berproses menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk yang 4 unsur. Dari yang 4 unsur itu diambillah menjadi Adam dan Hawa. Jadilah ibu bapak kita, maka terjadilah proses pembentukan manusia berikutnya, diri berikutnya, yaitu yang dikenal dengan alam syahada. Alastu birabbikum bala syahidna, barulah dikatakan hayat, adanya tanda kehidupan. Kemudian setelah dinyatakan hayat, ini akan menuju kepada proses yang disebut dengan terang benderang. Fajar udah subuh, fajar kan? Tapi di sini sebelum terjadinya terang benderang, sebelum kita dilahirkan, kalau sudah azan subuh itu anggap ini kita lahir sudah. Tapi sebelum itu ada yang disebut dengan pertemuan, karena sholat fajar. Berarti sholat fajar ini antara, kalau di binian itu hendak beranak itu, kalau di dalam ilmu kebidanan mungkin disebut sudah pembukaan berapa itu? Pembukaan 4 kah berapa itu? Ya kan? Nah sudah pacah tutuban itu, maka itu disebut dengan fajri sudah. Sholat fajri artinya pertemuan. Dari mana buktinya? Bukan ada bukunya di dalam berapa ini? Di dalam buku kita yang sudah kita cetak, yaitu rahasia di dalam rahasia. Bukankah ketika manusia akan dilahirkan itu kan ada pembicaraan. Kata Allah, hari ini kita akan berpisah, temui aku di sana. Itu maksudnya, inilah yang disebut. Jadi sholat fajar itu adalah suatu pembicaraan, suatu negosiasi, obrolan, kejadian. Karena Allah menyatakan, kata Allah, hari ini kita berpisah, tapi ketika engkau keluar dari sini, temui aku di sana. Artinya berpisah di sini aja, berpisah di alam rahim, tapi temui aku di sana. Dari mana dasarnya? Iza kuntum ila shalah. Nah jadi iza kuntum ila shalah itu menggunakan kata-kata iza itu berarti pasti. Kada mau sudah dilahirkan, anak bertamuan silahkan, anak ada bertamuan silahkan. Nih, bila menggunakan kata iza wajib. Iza kuntum ila shalah, wajib temui aku di sana. Karena menggunakan kata-kata iza. Nah,
itu terjadi yang disebut dengan sholat sunat. Maka sholat sunat fajar ini adalah disebut dengan sholat perpisahan di alam rahim. Sang perpisahan di alam rahim. Jadi bila kita menggawi sholat sunat fajar ini, seakan-akan kita ini hendak berpindah ke alam berikutnya. Pesannya apa? Pesan di dalam pesan di dalam sholat sunat fajar itu bukankah ada 3 ayat? Ya, yang pertama apa? Kata Allah, kita akan berpisah di sini dan temui aku di sana. Tapi ingatlah, jangan lupa diri, yainalah bila sudah keluar di alam rahim ini. Ini kita ilustrasikan dengan bahasa kita, ilustrasikan supaya kita lebih mudah memaham. Maksudnya apabila lahir, nggak boleh kita pakai bahasa lahir. Jangan lupa diri bahwa engkau itu daripada roh yang asal yang memancar, kemudian pancaran itu yang disebut dengan Nur Muhammad ini menciptakan alam semesta daripada 4 unsur: api, angin, air, dan tanah. Bahwa engkau berasal dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Makanya surat fajar itu kan itu menjelaskan kita ini beda dipadahi Tuhan lah, jangan lupa dirilah. Matang-matang terus lahir ke bumi, lahir ke dunia, oh merasa diri bungas, oh merasa diri ganteng, merasa diri gagah, kada ingat semuanya. Ternyata berasal daripada tanah. Kada ingat lagi sama aja pada dari tanah. Kada ingat lagi. Nah, kemudian ujar Tuhan, lah ketika engkau lahir ke dunia, bahwasanya engkau nih disebut dalam maghrib, engkau sudah berjanji, engkau sudah bersaksi, alastu birabbikum bala syaitna. Ternyata hidupnya engkau itu adalah hanya tanda hidup. Yang hidup adalah aku. Makanya kullu nafsin ja'ikatul maut. Bahwa engkau itu ya Tuhan, aku hembuskan rohku ke batang tubuh. Jadi kayaknya aku ambil, aku tarik. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Nah, barulah nih masuk kepada Isa. Setelah waktu Isa ini, karena ia sudah bersaksi dengan sempurna, inilah tanda kehidupan dinyatakan ada dipadahi Tuhan. Nah, sebelum waktu subuh terjadi ini proses apa yang terjadi? Sabarataan ya Tuhan lah, bila sudah lahir ke dunia kaina apapun yang didamar, banyak yang akan engkau dengar, banyak yang akan engkau lihat, banyak yang akan engkau perbuat, dan bahkan banyak yang engkau lihat perbuatan-perbuatan di dunia. Semuanya daripada tanda-tanda kehidupanku disebut dengan hayat, dan semuanya tanda-tanda kehidupan itu akan kembali kepada aku karena semuanya berasal daripada aku. Inilah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang memunculkan setelah kita mengerjakan sholat sunat fajar itu dengan membaca 3 doa ini. Minha khalaqnakum adalah pernyataan kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas kalau susunan waktunya. Jadi sholat sunat fajar ini menceritakan asal kejadian diri kita. Makanya bila ini ditimbang, dunia ini mana ada artinya itu? Adalah arti dunia. Lawan selisihnya. Kalau kita mengenali dengan diri kita, semuanya kejadian seperti ini adalah arti dunia. Karena dunia karena kita pandang. Makanya kalah dengan kita mengerjakan sholat sunat 2 rakaat ini. Karena kita mengembalikan semuanya. Alam semesta kita kembalikan ke asal. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah kita nyatakan kembalikan semuanya. Dunia dan semesta sekalian alam dan isinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali juga kepada Allah. Apa yang ditimbang? Itulah makanya dinyatakan semua
semesta alam dan isinya lebih berat yang lebih berat, artinya lebih baik orang yang mengerjakan 2 rakaat ini karena dia mengembalikan. Ini dasarnya kenapa sholat sunat fajar itu dikatakan lebih berat daripada dunia dan seisinya, karena dikembalikan semua isi dunianya. Nah, apalagi pesannya, bukankah pesan tadi iza kuntum ila sholat tamuikina di sana itu wajib pasti sudah, karena menggunakan kata iza. Jangannya insya, bisa jadi bisa ada, ya kan? Berarti wajib dalam keadaan apapun wajib menemui aku. Iza kuntum ila sholat faksilu wujuhakum. Nah, masuklah kepada huruf jim. Begitu nanti engkau keluar, engkau adalah merupakan tanda kehidupan. Nampaklah, jadilah, terang benderanglah engkau. Kalau banyak yang engkau pandang nih, peliharalah, huruf jim. Huruf jim ini adalah karena faksilu wujuhakum, selalu sucikan wajah, selalu sucikan wajah kamu. Kenapa? Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fasyama wajhullah. Ujar Tuhan, kalau kita ilustrasikan lah, begitu engkau lahir ke muka bumi, ke alam semesta, ke mana aja, walillahil masyriq wal maghrib, dari timur sampai ke barat, semuanya itu tanda-tanda adanya aku, itu wajahku semuaan. Tanda-tanda aku semuaan itu ada dari yang lain. Maka jangan engkau pandang, yang banyak engkau pandang, karena aku semuaan. Jangan tertipu daripada banyak yang engkau pandang, karena sempurna. Kelakuan banyak, bunyi-bunyian banyak, jangan tertipu, karena tuwalu fasyama wajhullah, semuanya adalah wajah. Wajah itu artinya identitas. Kalau identitas itu menandakan diri, penjelasan diri. Kalau sudah apa aja identitasnya, kita kadang mengenali dengan seseorang, contoh identitasnya. Oh, lahir sekian. Identitas alam semesta ini dari mana? Daripada rohku asalnya. Alam semesta beserta isinya, yang bunyi-bunyiannya, bentuk dan rupa, nih dari rohku, ruhi. Ini identitas kiranya. Wajhullah itu menunjukkan identitas. Semuanya yang roh ini yang memancar, jadilah alam semesta beserta isinya. Berproses menumbuhkan isi-isi di alam semesta ini. Jadi identitas itu, wajhullah itu kalau kita artikan, ilustrasikan, korelasikan dengan bahasa yang mudah kita pahami, maka itu sama dengan kata-kata wajhullah menunjukkan identitas, berasalnya dari mana. Satu kita KTP dari mana, tanggal lahir, nama orang tua, agama, lengkap, pekerjaan, apa, identitas diri. Oh, ini orangnya dari sama. Berarti kata-kata wajhullah ini menunjukkan adalah identitas, maka mengenalilah kita. Jadi kalau kita mengerjakan sholat sunat fajar, maka hakikat dalam diri itu adalah kita ini akan dinampakkan kepada yang lebih terang benderang. Kenali dahulu asal usul diri kita. Namun kita ada mengenali asal usul diri kita yang terjadi di sini. Begitu kita mengerjakan sholat sunat fajar, tapi kita ada menyerahkan yang ini. Maka maksud dunia dan seisinya itu bisa ada artinya. Tata ibarat dunia akhirnya, ya kan? Yang ada arti itu dan sholat sunatnya yang ada artinya ada paham sejarah, tidak mengenali diri. Ya, kita kalau beribadah apapun rumusnya pasti harus ini dulu prosesnya, mengenali diri. Kemudian selalu jaga wajah, selalu kata-kata wajah sempurna. Ini sudah berulang kali kita menjelaskan. Maka kalau hendak mendapatkan, mengalahkan dunia dan seisinya, nih tetap rumusnya adalah pada huruf jim. Selama ini pandangan kita kayak apa?
apabila memandang semua yang kita pandang bertentangan dengan paham dan otak kita, kemudian memunculkan celaan kepada apa yang kita pandang dan kita dengar, maka batal. Maka kita berarti kita kada mengenali identitas, tidak mengenali, maka sudah dipadahkan Tuhan sudah walillahil masyriq tadi. Identitasku semua enam ada sama untuk identitasku semua, tapi bukan aku. Identitas itu berasal. Ya, Allah tidak mengatakan bahwa itu aku, tapi hasil perbuatanku aku. Alam semesta beserta isinya aku, perbuatanku, makanya ada huruf alif. Nah, jadi kata-kata sempurna di sini maka jelas apa yang kita dengar, tadaburlah kita. Pendengaran, siapa yang mendengar, suara yang muncul bentuknya apapun, suara apa itu. Bila ketika kita mendengar suara, kita menyatakan suara itu dari speaker misalnya, tertahan pada speaker, maka kita bukan orang yang kembali. Kada mengembalikan diri kita karena tertahan pada speaker. Karena speaker adalah jahirnya, penampakannya, tertipu dengan apa yang ditampakkan. Kembalikan semuanya, siapa yang bersuara, siapa yang mendengar. Kembalikan kepada siapa yang memiliki pendengaran. Sami'un basirun, harus melihat dan mendengar. Kembalikan ke situ semuanya. Maka inilah perintah awalnya, faghsilu wujuhakum. Setelah itu barulah bila sempurna fa, kita mengenali semuanya, kemudian huruf jim, kita sudah memelihara. Apa yang kita pelihara? Pandangan pada mata, telinga karena kita mendengar, ya kan? Hati karena bisa berkata-kata, hati bisa menilai, akal pikiran menilai, memprediksi semuaan, berpengaruh kepada menjaga huruf jim. Akal dan pikiran itu pasti berpengaruh semuanya. Apakah nantinya akal dan pikiran kita ini akan menyimpang daripada asal kejadian kita yang sudah kita ketahui. Bila kita ada bisa mengembalikan semuanya apa yang didengar dan kita pandang, ini batal. Maka kita akan dilahirkan. Maka bilanya sholat sunat fajar ini kita mengetahui semuanya sampai kita bisa memelihara pada huruf jim ini, maka nih kita berada dalam rahmatnya. Rahmatnya adalah berada dalam pengampunannya. Kalau kita berada di dalam pengampunannya, mungkinkah kita berbuat salah? Ya, karena Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha. Jangan takutan berbuat salah. Maksud jangan takutan berbuat salah itu, ketika kita berbuat salah, jangan takut akan kesalahan, tapi langsung menuju kepada rahmat Allah. Jangan menganggap kesalahan itu lebih besar, karena Allah sudah menyatakan rahmatnya lebih besar. Dunia dan seisinya aja ada banyak. Kalau kita berbuat di dunia ini lebih besar daripada rahmatku ya Tuhan. Besar rahmatku. Makanya bila kita berbuat salah, wajar aja, karena roh kita tadi, ketika roh tadi dihembuskan ini suci, biasanya Nur Muhammad ini suci, maka kesucian ini jahir dalam yang disebut dengan gelap, samar. Disinilah wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha ini terjadi di sini. Yang ini dihembuskan ke dalam alastu birabbikum bal sahina, segumpal darah ini itu masuk dua sifat fujur dan sifat takwa masuk di dalam sini. Nah, terbawalah ke hayat. Jadi fujur ada di sini. Fujur takwa itu, nih fujur takwa ada di sini, terbawalah ke sini. Sudah terbawa ke sini, nampak di sini. Ini pengamalan fujur dan takwa ini karena ini sudah jahir. Memandang orang buruk, apakah bertahan pada keburukan orang itu? Memandang orang baik, apakah kita
tertahan kepada kebaikan orang itu sama baik dan buruk itu apabila tertahan pada situ. Nih bahan hati-hati. Artinya tertahan itu kita kagum dengan kebaikan orang, tapi kita kadang tadabbur, kadang mengembalikan kebaikan orang itu kepada yang asal. Ketika berbuat buruk, tertahan pada orang itu, maka tertahan pada orang yang berbuat buruk itu pasti akan memunculkan celaan, hinaan, makian. Itu tertahan herannya. Bagaimana kita ketika orang melihat buruk, berkelakuan buruk, kita lihat kelakuannya buruk, ya apa yang kita amalkan dengan huruf jim menjaga kesempurnaan, tahu bahwa orang itu sama aja batang tubuhnya sama ya. Nah, dari tanah juga, berarti kita kembali ke yang asal. Oh, inya bagarak bisa mendengar sama, aku bisa bagarak, bisa mendengar, bisa melihat. Pendengaran siapa, penglihatan siapa, sama semua. Nah, oh inya bisa berlaku buruk, di dalam diriku pun ada sifat buruk. Karena sifat fujur dan takwa semuanya ada pada roh jiwa itu ada semua. Dari mana dasarnya? Jelas sudah tadi kan, fa'alhamaha fujuraha. Sudah diterangkan Allah sudah di situ. Kada ada yang baik, amun kada ada sifat fujurnya, takwa aja ada malaikat. Nah, amunnya takwanya kada ada, fujurnya aja ada iblis. Manusia diadakan Tuhan, disumpahi Tuhan rohnya ini dengan sifat fujur dan takwa, sifat baik dan sifat buruk. Berlakulah ini diuji sini, fujur dan takwa teruji pada huruf jim, baik bagi diri kita maupun diri kita memandang kepada orang lain. Terujilah. Oh, melihat orang mabuk, wajar aja dia mabuk, abahnya mabuk juga asalnya. Tahu bawa-bawa abahnya, ya, sudah mempunyai anaknya sebagai pemabuk, mencaci maki anaknya, abahnya pulang dibawa. Banyak sekarang itu orang begitu memandang seseorang berkelakuan buruk karena tahu identitasnya tadi. Anak siapa ya? Oh, wajar aja, abahnya, mamanya, kelakuannya alahan pada anaknya yang dulu. Muncullah cacian, makian, menumbuhkan, berkembanglah lagi celaan itu. Inilah berarti kita sudah merusak. Kata-kata peliharalah wajahmu, sucikanlah wajahmu. Apa yang ada di wajah? Ada mulut, ada hidung, ada mata, ada pendengaran, ada otak, semuanya. Itu yang kita sucikan, itu yang kita pelihara. Nah, tapi kan dia manusia tempatnya asal dengan dan hilap, ya, karena sifat fujur dan takwa. Apabila sudah terjadi kehilapan itu, cepat-cepatlah kembalikan. Kemana kembalikannya? Cepat-cepatlah menuju kepada rahmatku. Berbuat ke sini, maka pengampunan yang akan kita dapat pasti didahului dengan istighfar. Maka pengampunan ini didahului dengan istighfar. Didahului dengan istighfar. Dari itu dulu. Nabi aja kada kurang pada 100 sehari istighfar. Kita amun rutin sembahyang kali 5 waktunya berarti 15 kali jadi istighfar. Masalahnya sudah salah, astagfirullah. Berarti 15 kali kita. Nabi kita kurang 100 sehari. Kenapa? Karena pandangan huruf jim ini bisa terjadi. Ya, beristighfar. Walaupun benar pun Nabi pasti beristighfar. Ya, jadi yang mengerjakan sholat sunat fajar itu semuanya memenuhi syarat di sini, maka ia selalu berada dalam pengampunan. Artinya ya menuju kepada pengampunan Allah Ta'ala semua. Nah, inilah tadi yang kita pahamkan tadi, dan ini semua ulama berpaham bahwa sholat sunat fajar ini lebih berat daripada dunia dan seisinya, lebih baik karena orang yang mengerjakan sholat sunat fajar adalah orang yang mengembalikan, orang yang sadar bahwa dirinya berasal daripada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Dan ia sadar bahwa bukan ia yang hidup, bahwa ia hanya tanda kehidupan.
Dan ia sadar bahwa kehidupan pada kehidupan itu akan kembali, yang disebut hayat akan kembali kepada hayat pemilik kehidupan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan dia sadar ketika itu kembali, tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang bernapas kembali kepada asalnya, inilah yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berada di sini bila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti dalam pengampunan sebenarnya. Tapi sebelum menuju kepada pengampunannya tadi, ada terjadi kerusakan di sini. Ini bisa saja menuju kepada dua tempat dulu, yang disebut dengan neraka, yang disebut dengan surga atau jannah. Kita horokatin aja. Nah, dari ini hanya ke sini yang disebut innalillah. Nah, bisa juga dari neraka ke sini dulu. Nah, yang sini ini langkah kita nantinya. Langkah. Orang yang tidak bisa menjaga, nih, tidak mengenal yang disebut dengan wazhula, tidak mengerti identitas asal usul dirinya, setelah kecelakaannya anggap aja disininya celaka, karena bisa menggunakan aplikasi ini, maka tentunya ia akan berada di ruang pensucian. Bila ada di neraka, di surga. Oh, ternyata surga adalah ruang pensucian juga. Ternyata ruang pensucian. Begitu ia masuk surga, ia akan menuju nantinya innalillahi, kembalilah kepada pengampunanku. Maka ini rahmatku, dari sini hanya kita menuju kepada Ahad. Ini proses perjalanan kita akhirnya. Nah, sekarang kita sadari, selama ini mungkin yang belum pernah atau yang sudah pernah mengerjakan sholat sunat fajar hanya memahami hukum fadilah. Bila sholat sunat fajar ini lalu membayangkan, seandainya keperluanku sekian, ya kan, menghitung-hitung dunia dan seisinya lebih, artinya kalau ada apa-apanya lebih baik yang 2 rakaat fajar ini, dari mana baiknya? Nah, itu yang kita pahami. Maka pertanyaannya, baiknya itu dari mana? Karena orang yang mengerjakan sholat sunat fajar, ia mengembalikan semuanya sudah. Alam semesta beserta dikembalikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana lagi dunianya? Hilang, dirinya pun hilang. Orang-orang yang menyadari. Makanya ada arti, kalau sudah dikembalikan semuanya, sudah dikembalikan semuanya, ya, adalah kata-kata beban, adalah kata-kata menderita, adalah kata-kata bahagia. Kan ada lagi kan, karena sudah dikembalikan semuanya. Jadi orang yang mengerjakan sholat sunat fajar itu, semua apapun dalam kehidupannya di alam semesta ini, karena ia berada di dalam pengampunannya, menjaga wajahnya tadi daripada kesucian, maka otomatis mansuqala najiti an masy'alati, sama kembali ke situ pulang judulnya. Karena orang sudah kembali, orang yang sudah kembali an masy'alati, segala kebutuhannya, keperluannya aku cukupi. Aku cukupi ya Tuhan. Kenapa? Dasarnya dimana lagi? Kembali lagi kita, apa yang sudah kita sebut juga kemarin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang yang mengembalikan urusannya itu apa? Urusan dirinya, asal usul tubuhnya, asal usul ruhnya, asal usul keluh kesahnya, kebutuhan dirinya, ia kembalikan kepada kehendakku. Makanya iza ar-rada, kehendak. Nih Tuhan menghembuskan roh ke sini, adalah yang berbuat di dalam roh itu kehendak, disebut dengan irada. Masuk ke batang tubuh, masuk pulang ke batang tubuh manusia. Ini manusia pertama ada, masuk pulang ke batang tubuh umat, harus irada ini. Jahirlah
iradah tadi jahir, menjadi diri manusia jahir iradah. Kan sadar kita iradah ini bukan kehendak kita. Jasa iradah itu kita upamakan sebuah barang, misal anggap aja iradah itu berbentuk spidol misal. Nah, ya spidol julungnya sini. Tapi kita hendak memakai, hendak menulis julung, lawan yang menjulung ini ada mau memakai aja. Biar yang menuliskan. Sekehendak kayak orang yang menulis, apakah beritanya? Kadang perlu itu menulis orang. Ya, ingin menulis. Berarti kita mengembalikan semua kehendaknya, iradah. Ya kita dijulungi mobil itu ada mau pakai, dibelikan kan. Ini anak berbuat aja. Baik berbuat dan aman. Aman membawa seorang tanah jelajah ganti rugi. Merasa bukan seorang. Ini kisahnya. Sama artinya iradah itu dikembalikan. Makanya innama amru iza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang yang sudah mengembalikan semuanya. Nah inilah yang dimaksud dengan bahwa salat sunat fajar lebih berat atau lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu bermakna bahwa kita sudah mengetahui asal usul diri kita, perjalanan waktu kita. Jadi ini bicara urusan waktu, ya. Urusan waktu itu, maka setiap waktu menjelaskan terjadinya batang tubuh kita. Karena fajar masalah waktu, maka yang kita bacakan dari zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Karena bicara masalah waktu. Nah, lalu kita paham, oh ternyata makanya di dalam fadilat semua sholat wajib diterangkan orang yang mengerjakan sholat zuhur, misal zuhur, ini kan diri yang asal, maka ia sudah membersihkan dirinya sendiri, diri pribadi. Setiap doa yang ketika ia baca di dalam duduk antara dua sujud, Allahumma firli atau Rabbi firli, maka ia telah membersihkan tubuhnya, diri pribadi. Ketika ia mengerjakan sholat asar, ia membaca Rabbi firli atau Allahumma firli, maka ia sudah mendoakan kedua orang tuanya, yaitu termasuk Adam dan Hawa. Inilah yang disebut dengan apabila seorang anak yang tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka terputuslah rezekinya. Ini di sini anak-anaknya dasarnya asal. Hadis lagi, ya kan? Muslim masakin. Orang muslim itu miskin ilal asri, kecuali mengerjakan asar. Ini dasarnya. Kenapa asar ini merujuk kepada kedua orang tua? Karena ini Nur Muhammad, ia durhaka dengan penjahirannya. Ia durhaka. Kemudian, nah, barulah maghrib. Maka maghrib di sini, ini maghrib. Awal-awal manusia diciptakan siapa? Yaitu Adam. Masih laki-laki dulu Adam. Makanya orang yang mengerjakan maghrib, ia sudah menghapuskan atau memintakan ampun atas dosa-dosa nih keluarga, orang tua dari ayah. Karena ini manusia pertama. Ini dasarnya. Makanya di dalam makrifat sholat kita ini orang bingung mencari dari mana ya. Sholat zuhur bermakna menghapus dosa pribadi, sholat asar menghapus dosa kedua orang tua, sholat maghrib menghapus dosa keluarga dari ayah. Semua yang senasab dengan kuitan dengan abah kita itu diberi ampunan ketika kita membaca Allahumma firli di dalam duduk antara dua sujud. Kemudian kita mengerjakan sholat isya, maka dosa keluarga dari dari mama kita diampuni. Dari mana saja. Inilah sejarahnya. Ini menunjukkan adalah ibu, ini menunjukkan bapak, ini menceritakan alastu bikum manusia yang pertama. Dari sini dasarnya. Kemudian subuh misalnya, maka subuh dengan fajar. Ini sholat sunatnya, ini sholat sunat fajarnya.
Fajar ini maka terang benderang nampak sudah. Kalau sholat sunat fajarnya, kenapa di sini kita berjudul sholat fajarnya sama dengan sholat subuh. Nah, maka sholat fajar ini dengan arti terang benderang, maka terang benderangnya itulah ketika nih ayah dan ibu tadi bersatu melahirkan banyak manusia. Makanya sholat subuh adalah orang yang duduk antara dua sujud membaca Allahumma firli atau Rabbifirli, maka doanya itu adalah untuk kaum muslimin dan muslimat sabarataan, karena subuh ini jelas sudah kata bapak dan ibu bersatu lahir banyak anak, makanya doanya tadi sabarataan masuk, itu maksudnya, itu dasar. Ini ilmu huruf yang mendapatkan itu dasar dari kejadian atau yang menceritakan kenapa ada fadilat atau terjadinya waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itu dasarnya. Jadi zuhur ini sama dengan bermakna Jumat itu sama. Karena pada hari Jumat tidak ada zuhur. Di hari Jumatnya itulah yang berhimpun nantinya. Nah, di situ kita pahamkan yang belum pernah mengerjakan sholat sunat fajar ataupun yang sudah pernah, bagaimana paham kita sebelumnya untuk mengerjakan cerita terjadinya sholat fajar. Waktunya adalah sebelum azan subuh. Karena sini kita kembali kaifiatnya. Sebelum azan subuh 5 menit sebelum azan misal, atau 10 menit sebelum azan subuh, kita mengerjakan yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Rakaat yang pertama al-kafirun. Rakaat yang kedua al-ikhlas. Ya. Jadi kaifiat sholat sunnah fajar. Satu, tiap rakaat satu, tiap rakaat satu Fatihah, terus al-kafirun 2 Fatihah tambah al-ikhlas. Ini kita tidak menentukan hukum lah. Surah lain boleh lah, boleh. Karena jangan pulang tadinya kan, tapi ini yang lebih baik. Al-kafirun dan al-ikhlas baca itu. Habis itu setelah salam, ini tiap rakaat, rakaat pertama, rakaat kedua. Nah, kemudian setelah salam, berbaring. Berbaring seperti mayat diletakkan ketika akan disolatkan, tapi miring kanan. Artinya berarti bahu kanan di bawah. Nah, jadi berbaring menghadap kiblat boleh. Ini seperti mayat akan disolatkan, maksudnya tadi kepala sebelah kanan, ya kan? Seperti mayat disolatkan, seperti mayat disolatkan di atas bahu kanan. Nah, di atas bahu kanan, telapak tangan kanan menjadi bantal, menjadi
bantal. Nah, jadi ini miring. Artinya miring, batis sekujur batis bertemu kaki sama. Jadi beraba menghadap kiblat, berbaring seperti mayat disolatkan. Maksud itu kepala sebelah kanan maksudnya lah. Artinya kepala di sebelah kanan menghadap kiblat, menjadi bantal menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblatnya lupa kita. Nah, menghadap kiblat. Jadi beraba di atas bahu kanan, telapak tangan kanan menjadi bantal, kemudian menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat. Jadi itulah bantal telapak tangan. Membaca apa bacaannya? Ada 3. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Ada di buku, nanti deskripsinya kalau pakai itu. Nah, kemudian kullu nafsin ja'ikatul maut. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang dibaca? Ada 3. Ada yang dibaca. Yang pertama membaca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Yang kedua kullu nafsin ja'ikatul maut. Yang ketiga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu duduk iftiras, bangkit, duduk iftiras atau duduk antara 2 sujud. Nah, setelahnya duduk iftiras. Duduk iftiras atau duduk antara 2 sujud. Berdoa. Doanya ada yang apa doanya? Doa selamat. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa nazati minan nar wal afwa indal hisab. Jadi mulainya dipotong doanya. Allahumma hawin alaina fi syaqaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Itu doanya. Karena kalau tayangan deskripsinya aja tulis doanya. Tapi lebih baik kalau ada yang bertanya baru dijawab di komentar. Jadi silakan kalau yang ingin doanya. Tapi ini kan mudah doanya nih. Doa ketika berbaring menyatakan itu. Kenapa? Karena mayat ketika diletakkan di liang lahat apa yang dibaca Nabi? Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Tapi sebelum itu yang dibaca ya ini minha khalaqnakum. Nabi membaca itu dulu wa biha nu'idukum taratan ukhra. Itu bacaan sebenarnya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Ada lagi ya kan, baru taratan ukhra. Ada yang ayat yang disempurnakan. Nabi ketika meletakkan mayat di liang itu, Nabi membuat ikrar. Woi, jangan bahasa kita ilustrasikan. Sesungguhnya lah sabarataan kita ini, nah ini diri nih, badan tubuh ini berasal dari tanah, maka ujar Nabi aku letakkan kembalikan kepada tanah dahulu. Nah, nang dari tanah nang aku letakkan ini ujar Nabi nih, maksud nang aku letakkan ini ruhnya kada ada lagi, ruhnya kan kada lagi sudah, nang hayatnya tadi itu nah ada lagi, tanda kehidupannya itu ada lagi, sudah bulik sudah. Makanya Bismillah. Walaupun ruhnya sudah bulik, tapi yang menjadi jasad adalah daripada roh yang menjadi tanah dan menjadi jasad. Makanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kenapa dengan Bismillahi wa ala? Sesungguhnya ini nama ini yang bernama batang tubuh yang diletakkan
Bismillah, semuanya berasal daripada namaku. Ya lah, karena huruf lam bernama. Wa ala di atas milati, di atas jiwa dalam pengampunan, di atas jiwa yang diberikan pengampunan. Rasulillah. Kenapa Rasulillah ujungnya? Wa ala millati di atas pengampunan Allah, di atas pengampunan Allah, karena pada napasnya itu. Laqad ja'akum rasulun min anfus. Nih nang bernapas tadi nang sama-sama hidupnya nih. Nih jangan anggap aja mayat letakkan. Nih kalau aja. Bahasa kita aja. Kita meletakkan mayat, meletakkan tubuh ke dalam liang lahat. Ini hakikatnya. Kalau pakai hakikat, kalau kita terjemahkan baca Al-Quran tadi, Nabi itu menjelaskan, berbicara dengan batang tubuh lah, bahwa batang tubuh ini asalnya dari tanah, dikembalikanlah, aku letakkanlah kepada tanah. Yang tanah ini pun Bismillahi wa ala millati rasul. Tanah yang berbentuk batang tubuh ini namanya Allah juga, dari Allah semua sifat asma'nya semuanya dari Allah. Wa ala, dan di atas perlakuannya semasa hidup. Rasul napasnya dari diri roh yang menjadi batang tubuh ini juga sama. Antara batang tubuh dan roh yang berbicara sama. Wa ala millati rasulillah. Ini akan keluar pada napas diri itu tadi. Batang tubuh dan perkataan perbuatannya semasa hidup kadang keluar perlakuannya semuanya dasarnya yang berkelakuan. Wa ala millati rasulillah. Amun kalau ada Rasul, kada kau bergerak kita, kada kau beraktivitas. Amun Nabi aja ada, kita kada kau tahu apa-apa. Karena begitu Nabi diberikan wahyu, disuruh menyebarkannya, inilah yang bergerak dengan Rasul. Maka Rasul inilah pelaksana. Makanya wa ala millati rasulillah. Jadi kita akan meletakkan ayat itu kada keluar pada Rasul. Rasul yang bakal lakukan semua pada batang tubuh. Wa ala millati rasulillah. Nikmat bakal kita mengerjakan sholat sunat fajar. Nah jadi bagi kawan-kawan yang berpaham bahwa sholat sunat fajar yang memahami diletakkan setelah azan subuh, ya, maka paham kita hari ini, pada malam hari ini adalah bahwa sholat sunat fajar dilaksanakan pada fajar sadiq, ya, artinya dikerjakan ketika sebelum azan subuh, mendekati di akhir-akhir. Karena subuh diartikan dengan fajar yang sesungguhnya tadi adalah sudah fajar jelas, nampak sudah terang benderang. Berapa menit tadi? Ya setidaknya mengerjakan itu sebenarnya 5 menit sudah selesai. Boleh 10 menit sebelum azan subuh, boleh kita kerjakan. Boleh 10 menit kan? 10 menit itu waktunya panjang. Ya, lumayan. 5 menit sempat aja, masalahnya cuma 2 rakaat. Cuma Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Bacaannya pun pendek. Ketika berbalik, minna alaqlakum mawtiyan waidukum garakan urakul nafsid ya ikatul maut, ya. Kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Duduk kembali, duduk tasyahud awal atau duduk antara dua sujud menghadap kiblat, berdoa Allahumma hawin alaina bi syaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Maka doa tadi menjelaskan Allahumma hawin alaina, nah, bahwa sesungguhnya kehidupan ini sebenarnya ya, jangan fi syaratil maut. Artinya Allahumma hawin alaina fi syaratil maut, menginginkan bahwa kembalinya kita itu artinya dalam kematian itu wana jata minanar wa afwa, terhindar daripada yang ditempatkan ke dalam nih, langsung saja ke sini. Maksudnya di hari penghisapan itu kada usah singgah ke sini aja langsung. Oh, jadi maknanya Allah Maha kalian itu langsung ke sini kalau kita ilustrasikan di situ. Nah, jadi kita minimal adalah mengerjakan dalam sebulan tuh sekali kah menggali Di rumah.
Karena jiwa kita ini kan kotor badan, batang tubuh kita ini kotor badan. Kotor badan batang tubuh kita. Itu maksudnya. Ini kebanyakan orang mengerjakan sholat fajar, menghitung pahalanya lebih berat daripada dunia dan seisinya. Kadang hitungan adalah yang bisa menghitung pahala lebih berat daripada dunia dan isinya. Menimbang dunia aja kita ada bisa. Bagaimana bisa mengatakan sholat fajar 2 rakaat lebih berat daripada isi dunia, dari dunia dan isinya? Dari mana? Ya, kalau sudah kita kembali ke sini sudah pasti. Kenapa? Karena dunia sudah kita kembalikan innalillah, kembali semuanya. Apa yang ditimbang? Orang yang kembali kepada pengampunannya, kembali kepada siapa? Kan ada urusan dunia. Apa yang ditimbang? Ya jelas kalah dunia, karena orang yang memikirkan dunia lagi. Itu maksudnya orang yang mengerjakan sholat fajar lebih baik. Maka kalau orang sudah berada di sini, an-masy'arati innama amruhu idza arada, perjanjian kun fayakun, ujungnya nyaman benar. Seketika ia berpikir ada kemauan, ada kehendak, tapi kehendak kembali kepadanya ada. Tapi ada bukan pengertian bim salah bim. Ya, nih ini juga dulu nah judulnya, kembalikan dia dahulu. Pada mau bim salah bimnya itu. Tapi ada cara mengembalikannya dengan berusaha aja. Ini kita dilakukan. Ya, intinya itu kembalikan dulu diri kita hanya berusaha. Ini berusaha aja, artinya dunia aja. Ini kan ada sholat, ada mau. Maka hati-hati bisa di ujung akhirnya istirahat. Nah inilah penjelasan kita, uraian kita sholat sunat fajar. Namun di papan tulis kita tulis sholat fajar karena penjelasan uraian kita mengenai waktu. Ya kan? Ada waktu zuhur, asar, maghrib dan isya, makanya kita berjudul sholat fajar. Namun pokok bahasan intinya adalah kita menjelaskan yang dimaksud sholat sunat fajar itu. Sholat sunat fajar kita simpulkan adalah terjadinya ketika batang tubuh kita sudah sempurna dan dihembuskan roh, ketika berada di alam rahim, maka seakan batang tubuh yang sudah ditimbul tadi ingin, berarti ingin itu disebut dengan iradah, ya, atau ditampakkan, atau menjadi fajar, terang benderang, jelas. Makanya kita fajar sebelum terjadinya salat subuh yang disebut dengan salat fajar tadi, maka ada pesan kita berpisah. Temui aku di sana untuk ila sholat. Barulah ada perintah sholat. Jadi begitu proses zuhur ke asar ke maghrib ke isya sampai ke salat fajar sampai ke subuh, barulah ada perintah sholat. Kan jahir sudah kan semuanya. Temui aku, kan ada perintahnya. Iza kuntum ila sholat, berarti ketika sudah lahir subuh. Iza kuntum ila sholat, karena di dalam parut, di alam rahim ini bukan sholat, tapi Allah tuh birabikum alam musyahadah, alam persaksian. Kita di alam rahim itu sebetulnya alam persaksian itu pertemuan, alam persaksian. Nah, maka kata sholat adalah aplikasi atau korelasi daripada Allah tuh birabikum balam syahidna, lahir ke dunia berganti pulang dengan judulnya sholat. Tapi kan bahasa di alam rahim diterjemahkan dengan bahasa Quran, Allah tuh birabikum balam syahidna. Tapi bahasa sana adalah bahasa alam rahim. Quran menerjemah dengan Allah tuh birabikum balam syahidna. Kemudian lahirlah ke dunia, sholat ulangannya. Bahasa alam rahim diterjemahkan Al-Quran, Allah tuh birabikum. Wujud cara pertemuan di alam rahim, persaksiannya itu orang yang sudah jahir disebut sholat. Perjalanan jam, banyak kan as-sholatu mi'rajul mu'minin, mi'rajnya, mi'raj dengan siapa? Dengan jannah, dengan Allah. Orang sembahyang itu bertamuan dengan ahli Tuhan. Di mana bertamuannya? Caranya jatuh dulu, asal dijadikan dari mana? Zuhur, asar, maghrib, isya, hanya didirikan. Inilah yang disebut sholat mi'raj, pertemuan. Inilah wujud-wujud bahasa-bahasa
Yang jangan sampai kita tertipu dengan bahasa dan bentuk rupa apapun, tapi maknanya yang harus kita ketahui. Maka dalam kita berbuat dan beramal ibadah, begitu kita mengetahui makna yang sesungguhnya, disinilah yang disebut dengan anta'budallah ka'anaka tarah. Maka orang yang mengerjakan semua amal ibadah seolah-olah melihat. Kalau sudah kembali di sini, inilah yang disebut dengan ka'anaka tarah. Itu. Silakan ditanyakan yang belum paham. Ya, di sini kan dalam proses tadi dalam sholat 5 waktu itu ada 4 waktu, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian untuk subuh itu sendiri, apakah tersendiri di luar pada skema ini atau bagaimana di dalam anunya? Oh ya, begini. Tadi kita menjelaskan huruf fa, ya. Fa ini menjelaskan apa yang diproses sehingga terjadinya sholat subuh. Maka sholat subuhnya ini sholat fajar. Makanya kita tulis kadang kita tulis sholat sunnah, kadang kita tulis sholat sunnah fajar, tapi langsung sholat fajar. Ya. Nah, ya kan? Kenapa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya ke sini. Oh iya, di sholat fajarnya. Di sholat fajarnya. Nah, situ. Jadi kenapa tidak kita cantumkan sunnah fajarnya? Karena sunnahnya itu adalah pada fajar kecil. Itu maksudnya. Kalau sudah fajar sakit adalah disebut dengan terang benderang. Kenapa harus kita berhenti dulu sholat fajar? Karena setelah isya ini hayat, tanda-tanda kehidupannya ini kan hanya sempurna, disebut fajar, nampak terang benderang. Ini perjanjian di alam rahim sudah klop semua. Nah, ini proses jaka, ini pembukaan pembukaan 4 lah berapa gitu nah kalau intinya. Nah, ini sampai ke sini sudah terang benderang. Ini ada pembukaan lagi, ini bicara pembukaan di sini. Di sini bicara pembukaan. Maka orang yang di sini sudah jelas sebelum diterang benderangkan ini, makanya sunnah itu mengantara. Jadi sholat fajar judulnya ini kan dari isya bertumpuk masih habisnya. Nah, namun di antara ini ada yang disebut dengan sholat sunnah fajar. Ada yang situ. Jadi mengantara. Nah, Qabliyah kan ya? nah, bukan disebut dengan qabliyah. Nah, bukan disebut dengan qabliyah karena dilakukan sebelum ajan. Sholat sunat fajar sebelum ajan. Itu di buku kita sudah tertuliskan dari semuanya, sudah ada bagaimana ketika Aisyah ditanyakan, biasanya Nabi mengerjakan sholat sunat sebelum mengerjakan sholat subuh. Beliau setelah salam, beliau berbaring di atas bahu kanan dan telapak tangan kanan menjadi bantal. Apa yang dibaca? Membaca minha alaqnakum wa fiha ma'idukum taratan ukhra kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau duduk sebagaimana beliau duduk tasahud awal, membaca doa Allahumma khawin alaina bi syu'aratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Nah, adalah orang yang menggawi sholat sunat fajar namun dimasukkan kepada qabliyah dengan cara seperti ini. Kan pernah kita temukan itu. Namun jauh ke masjid atau di rumah? Mungkin menggawe waktu ya, di rumah itu. Di rumah menggawe, namun di masjid menggawe ini banyak orang kata ngerti kan Pak? Apa jurung berbaring-baring pulang? Ya, banyak ada paham. Nah, di sini mungkin kalau ada yang menanyakan untuk dalil-dalilnya masih ada, sebab urutnya sudah artinya sudah tertulis semuanya. Lalu apa tujuannya lagi? Nih, tujuan atau fadilah atau manfaat kita menggawe nih. Kalau tadi bahasannya lebih berat daripada diri dan seisinya, nang secara realnya aja manusia ini kan hendak tahu realnya nah menggawe amunang lebih berat daripada diri dan seisinya. Karena aku membayangkan di mana buktinya, bingung mencari bukti.
Lalu apa? Nah, yang realnya itu yang pertama adalah akan ada perubahan pada diri untuk menuju kepada yang lebih baik. Pasti akan lebih baik yang turut menimbulkan rasa pasti. Artinya melepaskan jaka bahasa kita hausial aja. Salah belukot aja nanti gawe. Nah, ini kita akan terlepas daripada keburukan-keburukan itu. Kemudian apalagi? Melepaskan dari jatuhnya sanksi. Sebelumnya kita ini kebanyakan sanksi karena diri kita ini kotor. Sebelumnya itu sanksi itu apa? Ajam jaka bahasa kita, au garing aja, apa aja terus. Nah, sanksi banyak kita dari terus hidup. Maka di sini melepaskan dari jatuhnya sanksi, kebanyakan sanksi kita sudah. Kemudian apalagi? Menetapkan derajat. Nah, yang menetapkan derajat yang didapat, artinya di derajat kita apa? Sebagai pengusaha kokoh pengusahanya. Kalau PNS kepala, misalnya jadi kepala tuh bisa naik terus. Kadang mau digoyang kayak apa aja, dipitnah kayak apa aja. Itu maksudnya, itu terbukti akan dirasa seperti itu. Kemudian doa. Senantiasa apa yang dikehendaki di dalam doanya itu senantiasa seketika. Kata-kata seketika itu bahasanya bahasa kita tuh kabul tarus bahasa kita, karena mansokalanya dikirikan di an-masya'alati, katanya sibuk memberikan di situ. Nah, jadi orang-orang yang senantiasa mengerjakan ini, baiknya sekali menggawi saja itu manfaatnya sudah sangat luar biasa. Jadi seyubianya lah, sebulan tuh menggawa sekali atau seminggu sekali. Karena kehidupan kita ini hari ada 7 hari, jumlahnya kan 7. Nah, kita kenali itu makanan rohani itu apa aja. Makanan rohani kita jangan sampai semingguan tuh rohani kita ini kayak diberi makannya. Jangan sampai los lalu, jangan sampai. Makanan rohani banyak yang disebut ibadah ritual dengan syarat dan ketentuan, itu ritual rohani masuk di situ. Kemudian majelis ilmu seperti yang kita selenggarakan di sini masuk, itu ritual makanan rohani juga itu. Jadi apa-apa saja makanan rohani kita kenali. Batang tubuh kita ini saja sehari 3 kali makan, minimal sekali makan dalam waktu 24 jam minimal. Walaupun ada sapiring sambil diwadai barangnya, ibaratnya wajib seteguk air barang itu bahasanya. Kenapa? Karena untuk mengukuhkan. Kayak apa rohani kita dalam waktu seminggu ada sama sekali dimakani. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, setahun saja ada sama sekali diberi makan rohani. Apa yang terjadi? Binasalah jasmani ini binasa. Kenapa binasa? Jasmani makan terus, rohani kelaparan. Apa yang terjadi? Sama itu. Artinya batang tubuh semakin kokoh, rohani semakin melemah. Jaka bahasa kita semangatnya ada lagi, ada seimbang lagi, karena ada keseimbangan. Sedangkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku dunia baik, wa fil akhirati hasanah, minta kehidupan akhirat yang baik. Jadi kehidupan jasmani dan rohani itu ada keseimbangan. Jadi kita bermajelis ilmu di sini adalah duduk di majelis ilmu ini sama seminggu sekali. Seminggu sekali itu sudah, artinya kanyang dari rohani itu minimal. Karena hari 7 hari, bila sudah 8 hari atau artinya sangat kelaparan. Karena putaran perjalanannya selama 7 hari. Karena angka 7 ini yang pertama. Orang beristighfar 70 kali, 7 kali, 1 kali sama dengan 10 kali. Tawaf 7 kali. Apa tujuan tawaf? Selalu dengan angka 7. Jadi 7 hari itu adalah pensucian. Selama 7 hari, malam Selasa kita sucikan dengan ilmu, dengan majelis ilmu. Maka orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini itu lebih baik
daripada duduk-duduk di majelis yang hanya dengan bacaan-bacaan aja amaliyah. Beda. Majelis ilmunya makanan rohani, termasuk syahid, orang yang berjuang dengan jiwanya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada pertanyaan? Kalau sudah ada, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.